Baik, kita lanjutkan lagi untuk mengentry transaksi kasus Elisa Salon mulai di tanggal 16. Silakan buka file Nayob kalian. Sebelum kita lanjutkan ke transaksi tanggal 16, jadi kita akan cek dulu transaksi yang sudah kita masukkan tadi di video pertama. Kalian bisa mengecek di menu transaksi jurnal. Menu transaksi jurnal ada di menu account, ada di banking juga ada, di sales, di purchase juga ada. Jadi yang mana saja bisa. Ya, kita klik menu transaksi jurnal, kemudian masukkan tanggal transaksi kita tadi mulai tanggal 1 Januari 2013. Jadi di sini bisa masukkan sampai tanggal akhir tahun saat ini. Kemudian pilih yang all supaya semua transaksi yang sudah kita kerjakan bisa terlihat. Jadi di sini transaksinya tadi mulai dari tanggal 3 ya. Terus jadi silakan Anda cek dokumennya, nomornya. Kemudian yang penting juga adalah tanggal, bulan, tahunnya. Jadi jangan sampai ada tanggal transaksi yang salah. Ya, kita lihat di sini ini sudah 2013 semua. Ya, sudah. Jadi apabila terjadi kesalahan karena di sini adalah perusahaan jasa, jadi bisa kalian ganti dengan cara mengklik mana transaksi yang salah, kemudian mengganti tanggalnya. Nah, demikian. Baik, kita akan lanjutkan kembali di tanggal transaksi tanggal 16. Jadi di transaksi tanggal 16 adalah transaksi kas keluar untuk membayar gaji. Jadi di sini kita gunakan menu banking, spend money. Pay from account-nya adalah BCA karena di sini menggunakan cek. Kemudian di sini kita bisa masukkan KK 007, tertanggal adalah tanggal 16 dengan nilai transaksi 1.500.000. Kemudian di menu bisa diisi gaji karyawan. Kemudian di account name, jadi untuk transaksi ini jurnalnya adalah debit beban gaji, kredit BCA account. Kita lihat di bagian expense, jadi beban gaji. Kita lihat wages and salary. Ya, ini. Jadi wages adalah upah, salary adalah gaji. Bedanya, wages adalah imbalan jasa kepada karyawan tidak tetap, sementara salary atau gaji adalah imbalan jasa kepada karyawan tetap. Jadi di sini nilainya 1,5 juta. Tekan Ctrl R. Jadi dapatnya wages and salary, kreditnya adalah BCA account. Ya, kita tekan record. Selanjutnya tanggal 18 kembali penerimaan pendapatan jasa, dan ini tunai. Kita kembali di menu sales, enter sales, customernya kita pilih tunai. Kemudian di invoice kita masukkan KM10. Tertanggal adalah tanggal 18. Dan di kolom SIP, jadi di sini penerimaan jasa yaitu paket 2 untuk 5 orang. Berarti di SIP-nya adalah 5. Kita cari paket 2.
Jadi harganya adalah 300.000 untuk satu orang, 300 kali 5 menjadi 1.500.000 ya, sudah sama. Kemudian PPN-nya lagi 150. Kemudian total 1.650.000. Jadi karena ini tunai, kita langsung isi di pay today 1.650.000. Payment methodnya adalah cash. Jadi ini cash. Tekan Ctrl R. Jadi debitnya sudah BC account, kreditnya adalah service income dan PPN collected. Tekan record. Selanjutnya tanggal 19 yaitu pembelian perlengkapan salon. Ini juga tunai. Jadi kita bisa jurnal di menu banking spend money, pay from account-nya cek ya, di sini cek. Kemudian buktinya adalah KK 008 dengan tanggal 19 dengan nilai transaksi 5 juta. Di menu silakan diisi perlengkapan salon. Jadi di sini salon supplies. Jadi akunnya. Kita lihat di aset salon supplies inventory. Jadi tidak ada pajak PPN ya. Di sini kita tekan NT. Ctrl R. Ini debitnya adalah salon supplies inventory, kreditnya BC account. Kita tekan OK. Kita pilih record. Selanjutnya pembayaran petty cash untuk biaya perawatan dan kebersihan lingkungan. Jadi kembali di banking spend money, tapi di sini kita pilih petty cash. Kemudian di nomor cek kita isi PC002. Kita masukkan tanggalnya tanggal 20 dengan jumlah 200.000. Memo kita masukkan biaya kebersihan lingkungan. Jadi di onim berarti debit beban kebersihan lingkungan. Kita lihat di sini ada maintenance and cleaning. Ya, sejumlah 200.000. Ctrl R. Di debit maintenance and cleaning, kreditnya petty cash. Tekan record. Kemudian di tanggal 20 kembali petty cash. Jadi untuk pembayaran beberapa beban. Di pay from account-nya kita pilih petty cash. Kemudian bukti transaksinya adalah PC 003 tertanggal 20. Kemudian nilainya adalah 500 ditambah 300, 800 tambah 800, 1.600, jadi 1,8, 1.800.000. Nah, di memo silakan diisi biaya listrik, air, telepon, dan laundry. Nah, jadi kita akan masukkan akunnya terpisah. Yang pertama kita masukkan dulu beban listrik. Beban listrik electricity ini sejumlah 500.000. Kemudian kita masukkan air, beban air water sebesar 300.000. Kemudian
kemudian telepon, masukkan telepon sebesar 800.000, dan sisanya adalah laundry. Adalah sebesar 200.000. Kita tekan Ctrl R. Jadi debitnya adalah beban-beban ini semua, kemudian kreditnya adalah petty cash. Jadi pembayaran menggunakan petty cash adalah pembayaran untuk transaksi yang nilainya relatif kecil yang tidak efektif menggunakan cek. Jadi kita tekan record. Selanjutnya dokumen tanggal 24, transaksi tanggal 24, penerimaan pendapatan jasa. Nah, ini untuk beberapa paket, beberapa orang. Dan ingat ini juga tunai ya, ada kas masuk. Berarti kita pilih sales, enter sales, kemudian customernya kita pilih customer tunai. Jadi saya ingatkan sekali lagi, layoutnya adalah item, agar kita bisa memasukkan berapa unit masing-masing paket itu terjual. Kemudian masukkan di sana nomor invoice, bukti transaksinya adalah KM11 ya, saya rasa di sini KM11, KM011. Kemudian tertanggal adalah tanggal 24. Ya, kita masukkan yang pertama paket 2 untuk 5 orang. Berarti 5, kita pilih paket 2. Jadi paket 2 harganya 300.000 kali 5 berarti 1.500.000. Sudah, 1.500.000. Yang kedua adalah paket 4 untuk 2 orang. Berarti 2, kita pilih paket 4. Paket 4 harganya 700.000 kali 2 menghasilkan 1.400.000. Sudah cocok. Kemudian seterusnya paket 5 untuk 3 orang. Berarti 3, kita pilih paket 5. Nah, paket 5 harganya 800.000 kali 3 berarti 2.400.000. Sudah. Ini juga sudah cocok, 2.400.000. Nah, selanjutnya tax code-nya sudah PPN. Jadi total di sini 5.300.000 ditambah PPN-nya 530, sudah cocok. Sehingga total 5.830. Karena di sini adalah kas masuk, berarti sudah dibayar tunai. Kita diisi di pay today angkanya 5.830.000. Payment metodenya adalah cash. Kita tekan Ctrl R. Jadi di sini debitnya adalah sudah account receivable, kreditnya service income dan PPN collected. Ya, kita tekan record. Selanjutnya kembali penerimaan jasa tunai juga, berarti sales enter sale, customernya tunai. Kita pilih dokumennya adalah KM12. KM12 tertanggal 28. Nah, jumlahnya adalah paket 7 untuk 1 orang. Berarti 1, kita pilih paket 7. Paket 7 harganya 1.500.000. Sudah, plus PPN. Jadi tax code-nya PPN. PPN-nya 150, jadi total 100.650. 1.650 karena ini transaksi tunai. Ctrl R. Jadi debitnya adalah BC account, kreditnya adalah service income dan PPN. Kemudian tanggal 30 pembayaran utang kredit card dalam kurung
bank card. Jadi akunnya kita akan gunakan bank card. Di sini kas keluar berarti banking spend money. From account-nya adalah BCA, jadi menggunakan cek. Kemudian nomor buktinya kita masukkan KK 009 tertanggal 30 Januari dengan nilai 5.600.000. Kita bisa ditulis di sini adalah bayar bank card. Jadi debitnya adalah bank card. Enter. Ctrl R. Di debitnya bank card, kredit BCA account. Ya, kita tekan record. Selanjutnya tanggal 31 pembayaran beban gaji sebesar 1,5 juta. Jadi kembali di banking spend money, dibayar dengan cek, jadi BCA account. Di sini nomor buktinya adalah KK10 tanggal 31 dengan nilai transaksi 1.500.000. Di sini kita isi biaya gaji. Jadi jurnalnya adalah debit wages and salary. Kita lihat di expand. Enter. Kita tekan Ctrl R. Debit wages and salary, credit BCA account. Tekan report. Selanjutnya sisa perlengkapan salon dan sisa perlengkapan kantor. Jadi ini kita sudah masuk di transaksi penyesuaian. Ya, di transaksi penyesuaian seperti tadi saya bilang kita akan mengentry di menu account, record, journal entry. Nah, sekarang untuk menyelesaikan transaksi tanggal 31 ini sisa perlengkapan salon, berarti kita harus lihat dulu berapa nilai perlengkapan salonnya. Kita lihat di trial balance atau neraca saldo boleh, di balance sheet atau di neraca juga boleh. Kita lihat di menu report atau laporan, kita pilih account. Nah, kita pilih, misalnya kita lihat di balance sheet ya. Kemudian tanggalnya kita pilih di customize, pilih adalah per 31 Desember ya. Setelah itu display. Nah, kita lihat sekarang akunnya, yaitu perlengkapan salon. Ya, kita lihat di sini, ini adalah sisanya. Kita lihat yang ada di catatan kita di neraca perlengkapan salon. Berarti salon supplies inventory adalah 19.250.000. Silakan kalian bisa catat di orek-orek kalian. Jadi office supplies inventory 19.250.000. Kemudian yang kedua adalah perlengkapan kantor. Kita lihat di sini perlengkapan kantor office supplies 1.250.000. Nah, itu adalah menurut catatan. Nah, kita akan buat orek-oreknya ya. Yang pertama adalah tadi office supplies untuk salon. Jadi di neraca tadi adalah 10.200.000. Kita mohon maaf, di sini dinilai 10.200.000, kita lihat di soal. Kemudian di neraca adalah 19.250.000. Ini ya, 19.250.000 kita bawa ke orek-orek kita. Kemudian ini yang 10.200.000 kita tadi lihat di sini. Ini sisa 10.200.000. Ya. Kemudian kita selisihkan. Berarti yang ada di neraca adalah sesuai catatan di pembukuan, kemudian persediaan akhir yang dinilai itu adalah yang real, sisanya ada berapa. Jadi yang terpakai adalah selisihnya, yaitu 9.050.000.
di jurnalnya nanti seperti ini. Debit salon supplies expense, kredit salon supplies. Selanjutnya yang kedua tadi adalah office supplies. Jadi di neraca. Jadi office supplies 1.250.000 ini. Kemudian saldo office supplies menurut perhitungan. Jadi kita lihat di soal juga. Ini sisa perlengkapan kantor adalah 500.000. Jadi di sini kita tulis 500.000, kita selisihkan 750.000. Selisihnya inilah yang terpakai. Yang terpakai. Jadi itulah yang kita jurnal. Jadi jurnalnya akan seperti ini. Debit office supplies expense, credit office supplies. Nah, mari kita jurnal. Kita kembali ke menu account, pilih record journal entry. Record journal entry ini sama seperti jurnal umum. Jadi kita masukkan dulu dokumennya, tadi adalah MM001. MM001 tanggal 31 bulan 1 tahun 2013. Kemudian di memo silakan diisi pemakaian perlengkapan salon dan perlengkapan kantor. Jadi kita mulai dari perlengkapan salon tadi. Ya, jadi jurnalnya seperti ini. Debit salon supplies expense. Jadi kita cari di expense. Salon supplies expense. Salon supplies expense. Dengan nilai kita jurnal 9.050.000. Kemudian kreditnya adalah salon supplies. Salon supplies. Ya, salon supplies inventory. Kita klik di kredit. Jadi di record journal entry ini kita bebas memilih akun, kemudian bebas juga menaruh di debit atau di kredit. Kemudian yang kedua tentang office supplies. Di jurnalnya debit office supplies expense. Kita cari di expense. Office supplies expense. Di seharga kita catat yang terpakai 750.000. Kemudian debitnya adalah office supplies inventory. Sekian. Nah, pastikan out of balance 0. Itu artinya di debit dan di kredit sudah sama. Kita tekan dulu Ctrl R. Nah, beginilah jurnalnya. Ya. Apabila sudah, kita boleh tekan record. Nah, itu untuk dokumen MM001. Kita kembali ke soal sekarang MM002. MM ini adalah memorial jurnal atau bukti memorial. Sewa dibayar di muka yang telah menjadi beban bulan ini adalah 500.000. Jadi kita masukkan dulu buktinya MM002 tanggal 31 Januari dengan memo di sini adalah sewa, beban sewa. Kemudian kita pilih akunnya, di sini adalah debit beban sewa, sewa dibayar di muka sebesar yang terpakai yaitu 500.000. Debit beban sewa. Rent expense sebesar 500.000 ya. Kemudian di kredit adalah sewa dibayar di muka.
sewa dibayar di muka prepaid rent. Enter. Ctrl R. Jadi debitnya rent expense, kredit prepaid rent. Sudah, kita tekan, pastikan out of balance-nya 0. Tekan record. Ini tax code-nya semua NT ya. Jadi tidak ada dibilang PPN. Selanjutnya, penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut. Jadi kita tinggal mengentry. Sama di record journal entry, masukkan buktinya MM003, tanggal 31, memonya adalah penyusutan. Kemudian kita masukkan akunnya. Di sini adalah Salem equipment. Jadi debitnya adalah beban depresiasi. Di expense, depreciation expense. Jadi sebesar 400.000. Kemudian kita cari akumulasi depresiasi. Salon equipment akum dep. Nah, ini sebesar 400.000. Kemudian kembali beban depresiasi, depreciation expense sebesar 300.000. Kemudian akunnya adalah furniture and fixture. Jadi furniture and fixture akum dep 300.000. Terus yang terakhir adalah cash register. Debit kembali beban depresiasi sebesar 200.000. Kemudian kreditnya adalah cash register akum dep. Cash register akum dep. Ya, di sini. Enter. Nah, kalian boleh jurnal terpisah seperti ini untuk akun beban depresiasinya. Boleh juga di jurnal sekali saja di awal. Jadi depreciation expense 400.000 tambah 300.000 tambah 200.000. Boleh. Kreditnya ini salon equipment akum dep, furniture and fixture akum dep, dan cash register akum dep. Kita tekan Ctrl R. Jadi seperti ini. Ya, pastikan ini akumulasi depresiasi ya, bukan add cost-nya. Dah, out of balance sudah 0, kita record. Selanjutnya yang terakhir MM004 adalah di sini rekening koran. Jadi kita membuat rekonsiliasi bank. Jadi di menu banking, reconcile account. Kemudian di account-nya pilih bank BCA ya, BCA account. Untuk tanggal masukkan di sini 31 Januari 31/01/2013. Ya, langsung muncul. Oke, kemudian yang belum kita entry adalah ini semua biaya administrasi bank dan penerimaan bunga bank. Jadi kita masukkan di bank entry. Di service charge itu biaya administrasi bank, kita masukkan 300.000. Kemudian ID-nya kita masukkan MM004, tanggalnya 31 Januari, expense account-nya adalah bank charge. Memonya adalah biaya administrasi bank. Kemudian di interest earn masukkan penerimaan bunga bank itu 700.000. Kemudian dokumen transaksinya sama MM004, tanggalnya juga sama. Income account-nya adalah income account-nya kita lihat di sini interest income. Memonya adalah pendapatan bunga.
kita tekan pastikan benar 700.000 dan 300.000. Ctrl R. Nggak bisa ya. Teksturnya inti sudah, kita tekan record. Nah, sudah. Jadi kita coba akan membuat rekonsiliasi bank. Apakah balance? Kita boleh tekan semua di sini ya. Oke, masih ada out of balance 400.000. Jadi ini harus kita cari selisihnya ada di mana. Jadi kemungkinan kita ada kesalahan di sini. Jadi karena di sini belum balance, kita belum bisa rekonsiliasi ya. Sampai di sini kita akan cek lagi 400.000 itu apa. Jadi karena tidak ada rekening koran di sini, kita tidak bisa pastikan sebelum kita mengecek transaksi apakah kita ada kesalahan atau tidak. Jadi untuk kali ini kita selesaikan dulu. Jadi untuk kali ini kita akhiri dulu video dokumen transaksinya, mengentry transaksinya. Untuk rekonsiliasi bank kita akan cek kembali. Jadi sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.